maaf-maafan dulu gitu ya. Ya, Juga nih mumpung ngumpul semua ini Prof. Ini juga mungkin untuk untuk para viewer-viewer nih mohon maaf lahir dan batin juga ya. Mumpung kita ngumpul semua di sini. Ya Prof, ini kita kan sekarang memang mau bahas ini Prof tentang antisipasi penyakit pasca Ramadan. Ah, jadi nih pengen tahu nih Prof, kan selama bulan Ramadan itu kan rumah sakit tuh mulai berkurang Prof pasiennya Prof dibanding biasanya. Karena kan juga mungkin ya karena pola makannya kan biasanya 3 kali sehari, sekarang 2 kali sehari itu waktu bulan Ramadan. Nah ini mau tanya nih Prof, kira-kira nih nanti ketika Lebaran nih kira-kira penyakit apa aja Prof ya yang bisa muncul nih Prof, yang sering kambuh nih. ya, oke. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin kepada Dr. Fajar dan juga para viewer nih. Alhamdulillah ini sudah naik 80-an, 83. Ini memang topik yang menarik untuk dibahas. Ya, ini kan kita baru hari kedua Lebaran. Biasanya besok atau lusa itu rumah sakit ini memang khususnya ya untuk sekarang kan ini sebagian besar rumah sakit ini sudah membagi dua. Artinya kalau pasien itu secara screening masuk COVID, maka dia masukkan ke tempat IGD COVID. Kalau ini non-COVID, maka masuknya ke IGD non-COVID. Umumnya di Jakarta sudah seperti itu kondisinya ya, baik itu di rumah sakit RSUD, di swasta maupun rumah sakit pemerintah. Jadi ini yang artinya juga nggak usah takut buat masyarakat apabila mempunyai permasalahan kesehatan. Ya biasanya kan dalam 2 hari ini makanan-makanan Lebaran itu masih banyak di meja makan, ya kan? Dan yang jadi masalah adalah biasanya makanan-makanan ini dipanasin lagi. Nah, jadi kita misalnya gulai atau rendang itu ketika dipanaskan lagi, apa yang terjadi? Sebenarnya pertama dia semakin pekat, nilai garamnya akan semakin tinggi, kemudian juga dari sudut unsur lemaknya juga kandungan kolesterolnya itu akan lebih meningkat. Oleh karena itulah maka harus menjadi perhatian buat masyarakat, karena dalam kondisi seperti ini kalau tidak diperhatikan apa yang telah kita berhasil jaga, ini kan kalau berdasarkan penelitian dan pengalaman selama puasa Ramadan ini, penelitian-penelitian baik yang kami lakukan maupun penelitian di luar negeri menunjukkan pasien-pasien itu biasanya kadar kolesterol jahatnya menurun, ya, dan sebaiknya kadar kolesterol baiknya akan meningkat. Kemudian juga orang-orang yang memang sudah mempunyai permasalahan kencing manis, itu biasanya gula darahnya juga menjadi terkontrol, ya walaupun sebagian dengan obat misalnya. Pasien-pasien dengan hipertensi, ya tekanan darahnya juga terkontrol. Karena memang banyak faktor lah yang artinya menuju hal yang baik pada saat kita berpuasa Ramadan. Pertama tadi ya keteraturan, ya kita sudah mencapai keteraturan makan pada saat 2 kali pagi dan malam, ya. Kemudian juga kita mengurangi asupan makanan kita. Kemudian juga kita pengendalian diri ini yang penting, ya. Jadi banyak pasien-pasien kencing manis itu bilang bahwa obatnya udah cukup, ya, kemudian gula darahnya masih tinggi. Ya, ini terjadi kenapa? Karena memang ternyata mereka itu karena faktor stres. Nah, stres akhirnya gula darahnya tinggi. Nah, pada saat Ramadan itu biasanya mereka akan meningkatkan baca Al-Qur'annya, ya, kemudian juga zikirnya, malam juga dengan sholat taraweh. Jadi memang lebih banyak beribadah. Jadi, nah ini dia yang terjadi, termasuk juga riset yang pernah kami lakukan, biasanya 1 bulan itu pasien-pasien dengan GERD aja misalnya, itu kambuh lagi GERD-nya. Kemudian pasien-pasien yang berat badannya sudah turun, ya maksudnya subjek penelitian sudah turun pada saat Ramadan, hari minggu keempat kita periksa, kemudian 1 bulan itu naik lagi, ya bahkan lebih tinggi dari yang sebelumnya. Jadi ini yang harus diantisipasi. Jadi biasanya penyakit-penyakit pasca Lebaran ini berhubungan dengan faktor makanan. Ya kalau dulu kita, kalau memang waktu lagi musim mudik, itu faktor mudik juga penting, ya. Artinya karena kurang istirahat, silaturahim, segala macam. Kalau sekarang kan boleh dibilang istirahat cukup. Nah cuman justru ini yang jadi masalah. Ya saya juga mendapat informasi walaupun belum by riset,
itu cenderung masyarakat itu berat badannya naik selama work from home ini. Ya, ini yang harus diperhatikan, apalagi dengan kondisi makanan yang ada itu hanya dikonsumsi oleh anggota keluarga yang cuma ada di rumah saja gitu loh. Jadi ini yang harus diperhatikan. Kalau tidak, dalam hitungan hari mungkin berat badan kita akan kembali normal atau bahkan lebih tinggi. Ya umumnya ya rata-rata kalau yang kita mendapat hikmah dari Ramadan ini adalah apabila berat badannya turun, ya rata-rata turun bisa kurang kira-kira 5% lah, ya ada yang 2,5%, 5% bisa turun. Nah, dan biasanya itu juga diimbangi dengan kontrol kolesterol, ya yang juga menjadi lebih baik begitu. Nah inilah oleh karena itulah maka yang harus diperhatikan ini mumpung kita masih hari kedua. Memang ya istilahnya kita kan nggak seperti tahun-tahun sebelumnya, biasanya ada halal bihalal, makanan juga lebih banyak. Nah ini kan semuanya memang kita mesti hati-hati karena physical distancing gitu. Jadi saya sih melihat kemungkinan untuk konsumsi makan yang berlebih-lebihan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi tetap kita harus waspada. Ya artinya agar kita tadi itu orang yang memang penderita hipertensi, tekanan darahnya tetap terkontrol, orang yang punya kencing manis juga gula darahnya tetap terkontrol. Nah biasanya ini jero-jeroan, ya seafood. Nah ini juga bisa mempengaruhi peningkatan kadar asam urat. Ya kemudian juga biasanya ya sayur ini terbatas. Jadi makan daging yang berlebih-lebihan tanpa diimbangi oleh sayur itu juga akan membuat kadar kolesterol jadi lebih tinggi, lebih naik ya. Atau juga buang air besar menjadi tidak lancar gitu. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Kalau enggak nanti kita mempunyai permasalahan pencernaan, kolesterol tinggi, ya gula darah menjadi lebih tinggi, ya pasien dengan hipertensi itu kan terkontrol. Jadi itu kira-kira permasalahan-permasalahan kesehatan yang bisa timbul kalau kita tidak memperhatikan. Memang kondisinya agak beda dibandingkan sebelumnya ya. Artinya begini, dulu kan kita pasti biasanya open house ya, makanan macam-macam. Nah, ini kan tidak ada lagi open house. Walaupun 1-2 ada yang nekat juga open house. Kemudian halal bihalal sudah pasti tidak ada yang halal bihalal ya. Artinya karena tidak memungkinkan dalam kondisi COVID-19 ini. Tapi di satu sisi orang bergerak juga berkurang karena tadi ya di rumah bisa aja dia beraktivitas ya. Kalaupun mau di di sekitar perumahan juga mungkin terbatas karena rasa was-was nanti jangan-jangan berinteraksi dengan orang bisa menularkan. Tapi yang penting adalah sebenarnya kita bisa olahraga menggunakan masker dan physical distancing sebenarnya. Jadi kalau kita melakukan physical distancing yang baik, insya Allah kita tidak tertular dari orang lain. Itu kira-kira Dr. Fazar. Iya, iya nih Prof. Alhamdulillah Prof. Selama bulan Ramadan ini berat saya turun Prof. 3 kilo. Nah, ini harus dipertahankan ya. Nah, itu kan berarti hikmah dari bulan Ramadan ya Prof ya, salah satunya. Ya. Nah, ini mungkin nih buat teman-teman semua, tadi kan Prof Aris sempat bilang nih, kalau misalkan kita ini pola hidup kita ini mendapatkan berkah Ramadan nih dengan berat badannya turun nih. Mungkin kalau teman-teman semua nih yang berat badannya malah naik, nah ini makanannya mungkin nih ya Prof ya. Makanannya yang harus dilihat ini lagi ya Prof ya. Mungkin waktu buka puasanya gimana, waktu sahurnya gimana gitu Prof ya. Terus juga tadi cukup menarik ya Prof ya, saat ini nih mungkin penyebab penyakit yang dari kelelahan ini tidak ada ya, tapi kalau pola makan tuh memang tetap menjadi problem ya Prof ya, walaupun seperti ini gitu ya. Nah, terus juga ini Prof, tadi itu kan ternyata nggak jauh beda ya sama tahun-tahun sebelumnya Prof ya. Pasien-pasien yang memang diabetes, yang darah tinggi itu dan yang GERD itu akan kambuh kembali ya Prof ya setelah bulan Ramadan ini ya. Ini kira-kira nih Prof mau tanya nih, kalau misalkan ini kan sebenarnya kan nggak jauh beda ya Prof ya sama tahun sebelumnya. Kira-kira dari Prof Ari ini ada tips dan trik nggak ya Prof ya supaya tetap bisa mencegah nih penyakit yang memang dari tahun ke tahun tuh selalu muncul gitu. Padahal kan kita sudah tahu harus melakukan apa seperti itu. Mungkin dari Prof Ari ada tambahan mungkin? Ya, sebenarnya ya Islam sendiri sudah
memberikan apa namanya solusi, yaitu puasa Syawal, ya kan kita ini kan puasa Syawal ya. Itu sebenarnya adalah solusi ketika kita full puasa selama 30 hari, kalau tiba-tiba langsung makan aja gitu misalnya, ya ini kan kita dikasih break ya pada saat Ramadan, Lebaran kan, kemudian nanti kita mulai lagi untuk apa namanya untuk puasa Syawal. Itu salah satu solusinya sebenarnya. Ya, biar sistem pencernaan kita juga menyesuaikan dengan keadaan. Ya. Tapi yang penting seperti begini, sebenarnya kita sudah berhasil itu mengatur asupan makan. Jadi harusnya tetap bisa dipertahankan lagi gitu ya. Artinya ya jumlah makannya itu ya mesti dikurangin, ya nasinya, ya lauknya misalnya seperti itu. Karena apa? Ya karena tadi ini udah turun 3 kilo ya kita pertahankan terus turun 3 kilo. Jangan kembali lagi ke berat badan semula. Karena kan sekali lagi obesitas, kegemukan itu bisa jadi masalah. Ya termasuk juga hubungan dengan COVID-19 ini. Ternyata ada satu meta-analisis ya yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa FKUI yang sudah publish internasional yang kebetulan disupervisi oleh salah satu konsulen kita, menunjukkan bahwa ternyata obesitas itu menjadi faktor hal yang bisa memperburuk keadaan apabila seseorang yang obesitas itu mengalami infeksi COVID-19 gitu. Jadi ini kesempatan kita untuk lebih sehat. Kemudian kan juga tadi kalau kita bicara soal LDL yang rendah yang kita bisa terus pertahankan, ini harus dijaga terus. Jadi ya goreng-gorengan, ya lemak-lemak mesti dikurangin. Karena tadi LDL itu berhubungan dengan masalah jantung. Ini juga udah ada pertanyaan tentang GERD, nggak apa-apa saya jawab sendiri ya. Siap, kita jadi terus terang, Prof, ya. Ya, jadi terus terang begini bahwa orang-orang yang sakit mah, ya termasuk GERD, kita juga pernah risetnya, ternyata mereka itu menjadi lebih baik pada saat berpuasa. Nah, ini baru 2 hari sudah kambuh. Nah, ini tadi mungkin kambuh karena makanan-makanan yang berlemak. Karena sekali lagi ketika kita bicara soal GERD, pertama memang adalah karena makanan. Jadi makanan-makanan terlalu asam, pedas, ya, coklat-coklat, keju-keju, lemak-lemak ini sebenarnya memang makanan-makanan favorit nih. Ya, camilan-camilan favorit Lebaran, ya, unsur coklat, unsur keju, dan berlemak. Nah, ini yang bisa menginjus kambuhnya GERD tersebut. Karena apa? Makanan-makanan ini akan menyebabkan pengosongan lambung menjadi lambat. Nah, ketika pengosongan lambung menjadi lambat, maka hal ini akan menyebabkan makanan akan bertahan di lambung lebih lama dan ini akan menginjus asam lambung yang balik arah. Selain itu juga coklat keju menyebabkan klep ya. Jadi di antara kerongkongan dan lambung itu ada klep. Nah, klep ini bisa lemah. Nah, jadi ini terlalu cepat nih kalau 2 hari sudah kambuh. Mungkin juga faktor stres. Jadi tetap kita pertahankan. Kemarin kita misalnya ngaji, oke lah kemarin bisa 1 hari 1 juz ya. Mungkin sekarang dengan udah mulai aktivitas ya dikurangi, tapi tetap mesti ada ibadah, rangkaian ibadah itu tetap kita lakukan. Karena sekali lagi dalam kondisi COVID-19 ini masyarakat memang tingkat stresnya cukup tinggi. Salah satu solusinya adalah sabar, ya kan. Kemudian juga ya harus dekat dengan Yang Maha Kuasa, ya membaca Al-Qur'an. Kebetulan bicara dengan kalau kebetulan muslim berpuasa, ya dilanjutkan baca Al-Qur'annya misalnya. Kalau kebetulan memang non muslim ya lebih dekatlah pada Yang Maha Kuasa. Karena sekali lagi saya sih maklum lah orang dalam 3 bulan ini hanya berada di rumah ya pasti ada jenuh, stres segala macam. Ya kuncinya hanya sabar. Nah, sabar itu ya bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa agar kita sabar menghadapi ini. Karena sekali lagi, nah ini oke lah ya kemarin udah bisa berhasil pengendalian diri. Nah, coba terus dipertahankan pengendalian diri selama pasca Ramadan ini agar tadi penyakit-penyakit yang memang berpotensi kambuh itu menjadi tidak kambuh gitu. Ya, jadi ini tadi yang pertanyaan itu intinya tuh sebenarnya balik lagi ke pola makan ya, Prof sebenarnya. Jadi kita memang jangan hanya berfokus pada obat ya, Prof ya. Kita juga harus mengatur makan kita. Seperti coklat, keju tuh kalau bisa dikurangi, Prof ya. Mungkin kalau sekali-sekali gitu ya masih boleh lah ya. Tapi kalau kebanyakan, nah itu jadi penyakit. Apalagi kalau sebelumnya sudah dari riwayat GERD itu kan bisa makin parah ya, Prof ya. Ya, kemudian tambahkan lagi tadi ya silakan ya tadi saya lupa tadi tambahin lagi apakah PPI. Jadi sekali lagi PPI itu adalah obat anti asam lambung ya, biasanya contohnya omeprazol, lansoprazol.
Obat ini biasanya akan untuk cure pertama itu diberikan selama 2 bulan dengan dosis 2 kali 1, omeprazol 2 kali 20, lansoprazol 2 kali 30. Nah setelah itu adalah on demand treatment. Nah cuman masalahnya tadi apabila sebulan diobatin tidak membaik, maka sebaiknya memang konsultasi dulu apa masalahnya. Sekarang ini memang Perhimpunan Endoskopi Gastroenterologi Indonesia memprioritaskan ya tindakan-tindakan endoskopi itu tindakan yang emergensi. Jadi tindakan-tindakan yang sifat elektif ya tentu itu ditunda dulu lah dengan kondisi seperti ini. Ya, jadi oleh karena itulah maka kita coba dulu mungkin dengan gaya hidup ya, kemudian dari pola makan ya. Mudah-mudahan dan obat juga, obat kan macam-macam, variasi PPI itu juga macam-macam obatnya, ada obat yang generik, merek dagang yang domestik, merek dagang yang luar negeri misalnya. Jadi tentu bisa dicoba nanti, tapi intinya adalah harus konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Dan dalam kondisi seperti ini terus terang memang sebahagian besar rumah sakit, dokter-dokter dan juga pasien-pasien juga umumnya kalau tidak terlalu berat dia memilih untuk telemedicine. Jadi saya lihat beberapa rumah sakit juga sudah menyediakan konsultasi melalui telemedicine, jadi pasien juga bisa by phone. Dan nanti ketika dokter merasa bahwa ini harus pemeriksaan lebih lanjut, maka bisa saja pasien itu datang ke rumah sakit. Iya. Wah, ini penjelasannya cukup jelas ya, Prof ya. Jelas sekali ini, malah kita sampai tahu ternyata sudah sampai ada telemedicine segala ya untuk konsultasi saat pandemi seperti ini. Ini ada pertanyaan dari teman saya nih, Prof. Dr. Idil nih dari Makassar ini. Sebelumnya maaf lahir batin semua, Prof. Nah, mau tanya, Prof, bagaimana baiknya kita mengubah pola makanan dalam hal peralihan setelah selesai bulan Ramadan, baik dari segi jenis makan dan komposisinya. Ya, jadi yang saya bilang tadi, memang kan kita dari sebelum berpuasa, makan kita 3 kali, kemudian pada saat berpuasa menjadi 2 kali. Nah, jadi kan, tapi kan kita kan akhirnya kembali lagi tetap makan 3 kali lagi. Yang penting adalah gizi seimbang. Ya, jadi kita bicara soal kan karbohidrat. Nah, karbohidratnya itu kita kurangin lah. Kita berharap jadi porsi yang dua makan pada saat sahur dan buka itu kita bagi rata 3 gitu loh. Nah, jadi pagi misalnya ya silakan kalau sekedar misalnya untuk nasi, kalau memang bisa ada kentang, ada lauknya satu macam udah cukup sebenarnya untuk pagi. Ya, siang juga begitu. Ya, saya lebih menganjurkan untuk makan siangnya lebih banyak dibandingkan makan malam. Apalagi untuk orang-orang punya masalah dengan GERD ya, dan juga biasanya kalau kita makan malam berlebih cenderungnya kita tidur dan ini akan menyebabkan timbulnya obesity ya, timbunan lemak-lemak ya, terjadi timbunan lemak-lemak di dalam tubuh kita. Ini harusnya memang jangan seperti kalau orang luar itu, di luar kan memang dia cenderung makan malamnya diperbanyak. Nah kita atur makan siangnya ya, pastinya makan siang di porsi cukup banyak, makan malamnya di porsi lebih sedikit gitu loh. Jadi mudah-mudahan pada saat kita tidur itu lambung memang sudah tidak terlalu penuh lagi dibandingkan kalau kita makan terlalu banyak di malam hari. Jadi nggak ada masalah. Jadi pelan-pelan kita secara bertahap bisa mengatur makan kita ya, dari yang tadinya memang berhasil kita selama 2 kali makan, nah kita atur dengan jumlah yang lebih sedikit begitu. Itu yang mesti diperhatikan. Jadi ini kan kita kan habis bulan Ramadan ini sebenarnya makannya kan memang sudah sedikit ya, Prof ya. Ini kesempatan kita juga untuk ngatur pola makan kita. Jadi kan tadi Prof sudah jelaskan pagi kita nggak usah terlalu banyak, siang yang banyak, apalagi malam juga jangan terlalu banyak. Jadi sebenarnya GERD ini sangat ini ya, Prof ya, penyebabnya tuh ya banyak juga ya. Dari kita makan malam terlalu banyak aja bisa kambuh gitu ya ternyata ya. Iya, betul. Ini ada banyak pertanyaan, Prof, tapi ini kita fokus dulu ke tema aja ya. Ini, Prof, ada pertanyaan nih dari Dr. Anggun Suri. Pola makan seperti apa yang dianjurkan bagi penderita dispepsia pasca Ramadan? Mungkin... Ya prinsipnya sama, yang penting kan kalau kita bicara soal dispepsia, ya masalah di lambung itu kan pertama masalah keteraturan makan. Jadi keteraturan makan pada saat 2 kali makan. Oke lah, setelah selesai berpuasa ini kita 3 kali makan. Yang penting porsi makannya itu yang kita atur, jumlahnya itu.
Kemudian ya lagi hari perhatikan, ya seperti saya sebutkan tadi, makanan-makanan apa sih yang bisa pertama menyebabkan pengosongan lambung menjadi lambat, yang bisa menyebabkan klep di kerongkongan kita itu menjadi lemah, yaitu makanan-makanan yang berlemak-lemak, ya jero-jeroan, ya seafood. Nah, itu makanan-makanan yang menyebabkan pengosongan lambung jadi terlambat. Artinya apa? Secara normal lambung kita itu akan dalam 6 jam itu akan kosong, turun ke bawah ya ke usus 12 jari. Tapi kalau kita makan berlemak dia akan bertahan lama di situ. Nah, potensi kalau dia bertahan lama dia akan balik arah. Ya, kemudian kan juga cenderung kalau kita makan terlalu kenyang, kita cenderung akan segera tidur. Nah, ini dia, ketika dia tidur ini akan menyebabkan reflux. Jadi sebenarnya kita usahakan tetap makan kita teratur gitu. Ya, kalaupun oke, pola makan kita 3 kali ya kita atur selalu ada yang dikonsumsi pada pagi hari. Nah, kadang-kadang ketidakteraturan muncul kalau tadi kadang-kadang makan pagi, kadang-kadang tidak makan pagi. Nah, makan siang juga begitu sehingga lambung itu tidak konsisten diisinya. Ya, kalau kita berpuasa kan sudah jelas 14 jam, ya kan misalnya. Kalau ini kadang-kadang kita makan pagi, oke, kalau pas makan pagi berarti kan kita terakhir makan jam 8 misalnya, itu dalam arti kata bisa lambung itu kosong sekitar 10 jam. Ya kan kalau 8 ketemu jam 6 pagi atau jam 7 udah 11 jam. Kalau kita tidak makan pagi, baru ketemu lagi jam 12, berarti lambung kita itu kosong sudah lebih dari 12 jam. Ya kalau ketemu lagi jam 4 aja udah 16 jam. Ya kan 12 jam, 16 jam. Nah, ini dia nih ketidakteraturan ini yang menyebabkan sakit mah tadi. Nah, kemudian juga pengendalian diri yang penting. Ya, jadi yang saya bilang tadi, kita alhamdulillah selama puasa Ramadan ini kan orang berusaha untuk mengerjakan amalan-amalan yang wajib sudah pasti dan yang sunnah. Ya, sholat taraweh, sholat malam, baca Al-Quran, zikir. Nah, ini sebaiknya juga kita dalam kondisi seperti saat ini tetap itu kita usahakan juga agar memberikan ketenangan jiwa kita gitu loh. Nah, inilah kira-kira hal-hal yang harus diperhatikan karena sekali lagi sakit mah itu sebenarnya tadi ketidakteraturan makan, camilan-camilan yang tidak sehat sepanjang hari dan juga pengendalian diri. Ya ini secara umum karena kita tahu kan kalau bicara soal sakit mah itu ada dua, sakit mah yang fungsional, ada yang organik. Yang fungsional ini yang jumlahnya cukup banyak ya di masyarakat tuh kira-kira 70%, 80%. Nah, yang sisanya itu memang karena ada luka. Ya, nah biasanya tadi setelah pola makan dijaga, kok masih kambuh juga ya sebaiknya konsultasi ke dokter. Misalnya untuk dipastikan apa sih sebenarnya yang menyebabkan masalah lambungnya ini. Nah, itu kira-kira jawabannya. Iya. Iya, Prof. Jadi sebenarnya intinya tuh tetap sama kayak yang di awal ya, Prof ya. Makan tuh harus teratur. Sebenarnya mudah. Pagi, siang, malam tuh jangan ada yang kelewat. Terus makan yang lemak-lemak tuh dikurangi tadi kan karena itu menyebabkan pengosongan lambung juga lama. Sebenarnya kalau misalkan kita memang bisa menjalankan itu dengan mudah tuh nggak susah sebenarnya, Prof ya. Sama mungkin ditambah dengan ibadah tuh bisa salah satu cara mengelola stres ya, Prof ya. Ya, yang penting disiplin ya, disiplin dan keteraturan itu yang penting. Dan keteraturan. Oke. Ini ada teman saya nih, Dokter Ingrid katanya, bagus Dokter Fajar turun 3 kilo. Semoga abis ini gak naik lagi, Dok. Amin. Ini buat teman-teman yang senasib sama saya, ya terus berjuang mengatur pola makan. Semoga berat badan kita nggak nambah lagi. Kalau bisa turun bagus. Yang penting tetap sehat. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Dokter Alvin nih. Dokter Alvin katanya gini, Prof. Intermittent fasting perlahan, Prof. Dan Dokter Fajar, apakah bisa menjadi salah satu terapi dari GERD atau dispepsia? Ya, kemarin saya bilang bahwa memang puasa Ramadan ini adalah bagian dari yang kita bilang intermittent fasting ya. Dan ini kan dalam 1 bulan ini selesai. Memang betul, jadi pasien-pasien itu, pasien-pasien sakit mah kita itu ada ya, jadi misalnya kita bisa dapatkan pasien-pasien yang kita ada 2 kelompok. Jadi kelompok GERD dengan puasa dan satu lagi kelompok GERD tanpa puasa. Ini kebetulan riset final paper dari peserta program dokter spesialis di FKUI RSCM. Ya, dan kemudian setelah 1 bulan dilihat ternyata pada orang-orang yang berpuasa itu kondisi GERD yang beratnya itu menjadi sedang, ya bahkan
ada yang membalik normal, yang sedang menjadi ringan, maka yang ringan udah nggak kena GERD-nya lagi, berdasarkan GERD score itu tadi. Nah, pada saat ini yang jadi masalah, 1 bulan itu kita evaluasi lagi mereka ini, yang tadi GERD dengan puasa, ternyata GERD skornya kembali lagi seperti sebelum berpuasa gitu. Jadi sekali lagi memang yang paling berat kalau kita bicara soal penyakit apapun lah, sebenarnya penyakit itu adalah bagaimana kita bisa disiplin gitu ya. Karena sekali lagi kan sebelum obat itu ya gaya hidup diperbaikin gitu loh. Setelah gaya hidup diperbaiki baru nanti tentu obat-obatan gitu ya. Ya. Jadi gini Prof, itu kan kalau misalkan di Muslim ya alhamdulillah itu salah satu kewajiban kita berpuasa, dan memang ternyata itu adalah sebuah terapi juga. Ini saya ingin bertanya nih Prof, kalau misalkan untuk teman-teman yang non-Muslim nih Prof, kira-kira ada saran nggak Prof untuk intermittent fasting itu dari jam berapa sampai jam berapa? Apakah sama seperti Muslim, dimulai dari subuh dan dibuka saat maghrib seperti itu? Mungkin Prof ada pengalaman mengenai hal ini? Ya, sebenarnya begini, buat yang non-Muslim, yang penting keteraturan tadi, intinya sih keteraturan sebenarnya. Jadi kita ini kan puasa Ramadan ini kan makan teratur. Ya, pada saat sahur, apalagi dianjurkan kita mesti sahur. Dan kemudian pada saat maghrib. Jadi sebenarnya buat yang non-Muslim yang penting keteraturan tadi. Coba deh kita konsisten. Konsisten bagaimana? Lambung kita itu dalam 6-8 jam diisi. Ada yang bilang sakit mah mesti setiap jam diisi. Tidak. Itu mitos. Kenapa? Karena pada prinsipnya lambung kita itu baru kosong 6 jam. Jadi sebenarnya kalau kita isi 6 jam itu udah cukup sebenarnya. Nah, cuman kadang-kadang ada orang-orang, ya dok, saya kalau nggak tiap jam diisi perutnya perih. Nah, itu sebenarnya mitos. Dia mesti lawan itu. Nah, 6 jam cukup. Ya, yang penting konsisten. Jadi jangan sampai tadi pagi itu kita cuma air putih doang. Jangan. Usahakan ada yang dikonsumsi. Makanan, mau roti kek, mau tadi yang saya bilang telur misalnya, ada potongan ayam, ya ada kentangnya sedikit, atau ada nasi sedikit, paling nggak pagi itu ada yang kita konsumsi. Ya misalnya. Kemudian nanti hitung lagi, mau 6 jam lagi silakan. Nah, ya kan konsisten yang penting, berarti ketemu lagi jam 1 misalnya. Nanti jam 1 ya ketemu lagi jam 7. Pokoknya 6-8 jam aja mesti diisi lambung, itu keteraturan yang penting. Nah kemudian camilan yang tidak sehat sepanjang hari. Jadi ya buat non-Muslim sama. Ya kalau bicara pengendalian diri kan tentu ya tadi ya bagaimana kita bisa mengontrol stres kita. Karena ketika kita stres itu asam lambung jadi meningkat. Nah, ini yang akhirnya bisa jadi masalah dengan lambung kita gitu loh. Jadi tidak juga melulu harus intermittent fasting sebenarnya. Kita ambil apa sih maknanya orang berpuasa itu? Kenapa kok dia lambungnya membaik, GERD-nya membaik? Karena tadi keteraturan, mengurangi camilan tidak sehat, dan tadi apalagi dia merokok udah pasti dikurangin, dan yang penting adalah pengendalian diri tadi, pengendalian stresnya. Ya ini mungkin untuk Dokter Alvin ini bisa dipraktekkan dan teman-teman yang lain. Jadi ternyata intermittent fasting ya bisa juga kita dengan makan setiap 6 jam ya, nggak perlu intermittent fasting. Jadi kita sudah bisa dengan cara itu gitu. Oke, ini Prof ada pertanyaan ini. Pertanyaan ini kelihatannya nih, tadi kan Prof kan singgung-singgung masalah obesitas Prof. Nah ini ada yang mau nanya nih Prof, katanya gini. Prof, konsumsi obat lipase inhibitor seperti Orlistat, apakah bisa membantu untuk menurunkan kolesterol dan terapi untuk obesitas? Nah, apakah aman? Nah, ini. Ya, kalau saya sih cenderung tidak menganjurkan obat-obatan, karena prinsipnya ketika kita apabila asupan makan kita ya kan balance atau bahkan lebih sedikit daripada aktivitas, itu akan otomatis akan menurunkan berat badan. Tapi sebaliknya ketika asupan makan kita berlebih dibandingkan energi yang kita keluarkan, itu otomatis akan menyebabkan asupan makan kita ditimbun, ya dikonversi menjadi lemak di dalam tubuh kita. Jadi intinya seperti itu aja. Bagaimana dengan Orlistat tadi sebutkan, ya dia memang seperti anti lipase, jadi memang membuat kolesterol itu dikeluarkan gitu. Jadi nggak sempat dia karena memang tidak diabsorpsi, sehingga orang itu berlemak. Tapi sekali lagi mau sampai kapan kita mengkonsumsi tersebut? Secara klinis memang ada yang berat badan memang menjadi lebih turun gitu ya. Tapi sebenarnya kan ini sifatnya hanya memodifikasi aja sebenarnya
sistem pencernaan kita gitu loh, sehingga serapan lemak menjadi berkurang. Sebenarnya sayur-sayuran, ya sayur-sayuran itu, terutama sayur-sayuran hijau itu juga bisa berperan seperti itu. Ya, jadi kita tahu juga lah, misalnya kalau kita makan terlemak, kemudian kita konsumsi sayur-sayuran mentah, itu juga akan berminyak. Kenapa? Tadi karena si sayur-sayuran itu akan mencegah penyerapan kolesterol dalam usus halus kita, gitu loh. Jadi sebenarnya itu. Dan yang penting adalah sebenarnya yang saya bilang tadi, bahwa balance antara energi yang kita konsumsi, ya, asupan makanan, dengan energi yang kita keluarkan. Nah, bagaimana energi keluarkan? Ya, aktivitas, olahraga, bergerak. Nah, apalagi memang dalam situasi COVID seperti ini, aktivitas olahraga memang menjadi terbatas. Tapi tetap bisa kita usahakan kok. Kalau kita memang niat, bisa. Ya, mau jalan di tempat, berlari di tempat, misalnya. Toh, sebenarnya juga kalau kebetulan tinggal di komplek kan kita bisa tetap physical distancing orang sekitar. Dan umumnya mereka juga pakai masker misalnya gitu. Ya, mau bersepeda pun juga seperti itu. Ya bisa saja ya, artinya yang penting adalah kita harus physical distancing, tangan kita itu tidak kemana-mana gitu loh. Ya, kalau perlu membawa hand sanitizer ketika kita keluar rumah misalnya. Tapi toh keluar ini kan hanya untuk olahraga saja gitu ya. Bukan juga berarti kita tidak boleh keluar sama sekali, tidak juga sebenarnya. Ya penting konsepnya adalah physical distancing, jaga tangan kita ini, ya hand sanitizer dan pakai masker prinsipnya, dan mencegah kerumunan. Ya kalau kira-kira ada di depan kita ada kerumunan orang berkumpul, ya kita hindarin, jangan melewati jalan itu misalnya, atau kita menghindar lah, kira-kira begitu. Ya tentu bukan sepanjang hari kita ada di jalan, ini kan hanya untuk kepentingan olahraga saja. Karena sekali lagi, olahraga itu menjadi hal yang penting juga di dalam meningkatkan daya tahan tubuh kita gitu. Ya, jadi intinya semua kembali ke basic lagi ya, Prof ya. Jangan sampai yang masuk itu lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Nanti akan menimbulkan penimbunan. Nah, kalau misalkan menimbun seperti itu, nanti itu yang menyebabkan penyakit. Jadi ya kita harus mengatur pola makan dan aktivitas kita. Tadi yang udah Prof jelaskan. Aktivitas fisik sekarang kita dengan tadi, kalau misalkan keluar itu harus physical distancing ya. Kalau misalkan saya nggak di rumah, saya nggak keluar, Prof. Kalau saya sekarang kan di YouTube banyak nih kayak video-video olahraga. Nah, saya lebih memilih untuk di dalam rumah untuk menonton itu dan melakukannya. Tapi sekali-sekali saya keluar seperti itu. Jadi kalau bisa jangan pakai obat dulu ya, kita manfaatkan apa yang ada, seperti sayuran itu kan sudah disediakan oleh Tuhan ya, sayuran itu. Kenapa kita tidak memanfaatkannya kan? Dan ternyata sayuran itu adalah, tadi yang Prof udah bilang, itu alami untuk menyerap kolesterol. Seperti itu. Ini banyak pertanyaan, ini kita fokus yang ke setelah puasa ya Prof ya. Ini ada pertanyaan ini, saya pasien DM tipe 2, kenapa kalau saya puasa Ramadan gula darah bisa stabil? Tapi kalau saya puasa sunnah, saya malah ngedrop. Menarik ini pertanyaan ini, Prof. Ya, jadi pertama memang kita harus tahu dulu obat anti diabetesnya bagaimana gitu ya. Nah, tadi sebutkan bahwa kalau berpuasa Ramadan gula darah menjadi bagus. Tapi kalau puasa sunnah, nah ini kembali lagi, ya puasa sunnah itu sahur atau tidak. Nah, kadang-kadang kan kalau kita berpuasa Ramadan seperti ini memang sudah disiapkan sahurnya ya. Ada yang membantu atau kita udah siap masak sendiri. Tapi kalau kita puasa sunnah, itu biasanya sahurnya sekedarnya aja. Nah ini mungkin problemnya, kenapa akhirnya orang-orang yang berpuasa, orang DM, orang dengan kencing manis itu, yang berpuasa sunnah tapi gula darahnya ngedrop. Karena sekali lagi memang sebenarnya di dalam proses puasa, ya kan, kalau puasa 14 jam itu memang biasanya dalam 6 sampai 8 sampai 12 jam itu gula darah itu yang artinya sumber kalori yang berasal dari karbohidrat itu memang udah turun. Mulai dari jam ke-10 ya dan sampai jam ke-12 sampai jam 14 terus ya, 14 jam, maka tubuh berusaha untuk menghasilkan kalori. Yang dilakukan adalah ya tadi lipolisis, jadi penghancuran lemak tadi untuk sebagai sumber energi tadi. Nah, ini dia tadi nih, kalau dia memang penderita gula darah, memang fastingnya juga jangan terlalu kelamaan.
Jangan-jangan tadi sahurnya itu sekedar sahur saja gitu loh. Jadi sahur ya mesti dengan gizi yang seimbang, ada nasi, ada sayur, ada protein, ada unsur lemak juga gitu misalnya. Kalau perlu juga makan buah. Sebagaimana lah kita berpuasa kita sahur pada saat puasa Ramadan. Intinya seperti itu. Saya sih curiganya ini bisa terjadi karena memang sahurnya tidak seperti kita pada saat kita sahur di puasa Ramadan. Ya. Jadi harus dilihat lagi ya Prof ya, sahurnya seperti apa ya. Dan Betul. mungkin untuk yang memang sudah ada penyakit DM nih, sebelum berpuasa bisa konsultasi ke dokter penyakit dalam masing-masing ya Prof ya. Iya. Untuk ininya program. Terus ini ada pertanyaan lagi nih Prof dari dokter IGD masuk kamar medika nih, dokter Agus. Katanya gini Prof, untuk penderita GERD setelah 2 hari selesai Ramadan banyak pasien mengeluh nyeri perut kiri atas. Nyeri perut kiri atas. Pasien setiap hari konsumsi PPI Prof. Ketika di IGD terapi awal yang terbaik apa ya Prof? Ya, jadi ini memang mau menanyakan untuk di IGD ini Prof. Ya, jadi memang betul tadi ya umumnya pasien-pasien ini karena tadi sebenarnya lambungnya itu kaget gitu loh. Karena kan lambung biasanya kalau kita lihat pola orang puasa Ramadan dengan lambung sakit mah atau karena GERD karena memang yang kita bilang juga asam lambung yang berlebih-lebihan. Ini pada minggu pertama puasa Ramadan itu akan ada penyesuaian. Nah, ya penyesuaian di mana memang penyesuaian di dalam baik itu secara hormonal, enzimatik karena memang kita pola tidur juga berubah, pola makan berubah. Jadi biasanya memang agak berat pada minggu pertama. Nah, minggu kedua biasanya udah aman, malah lebih enak, sehat-sehat. Nah, sekarang ini, kenapa? Ya tadi itu yang lambung dalam 14 jam kosong, di hari pertama itu kita nyemil-nyemil terus, mungkin tiap 2 jam makan-makan terus. Nah, ini akhirnya lambung dipaksa untuk bekerja lebih berat lagi. Nah, biasanya kalau sudah stres begini, asam lambung jadi naik. Nah, bagaimana tadi? Dia udah minum PPI. Ya, saya rasa kalau memang ini confirm, nyeri di sebelah kiri atas, ya, kemudian tadi betul memang di pasca Ramadan, ya, karena dia itu, ya, saya rasa diberikan aja suntikan PPI kalau memang pasiennya nggak nyaman sama sekali, gitu. Ya, atau kalau memang, tidak tersedia, ya, seperti antagonis H2 reseptor juga bisa diberikan secara injeksi. Kita tunggu aja sejam 2 jam, kalau pasiennya nyaman, nah, tentu kita bisa duga bahwa ini terjadi karena karena asam yang meningkat ya dalam waktu singkat gitu loh. Dan nanti tinggal diteruskan aja PPI-nya dinaikkan jadi 2x1 ya kalau perlu nanti diberikan obat kalau masih nyeri antispasmodiknya begitu ya. Ada beberapa obat yang memang bisa kita berikan pada kondisi-kondisi gangguan di lambung ini ya. Kalau dia juga perlu misalnya dia memang ada mual ya seperti domperidon juga kita bisa berikan begitu. Jadi itu kira-kira saran saya. Ya. Dan sekali lagi juga dan sekali lagi juga tolong diperhatikan. Jadi jangan setiap jam itu konsumsi coklat kejunya ya kita aturlah makanan ada di depan mata ya paling enggak 4 sampai 6 jam lah baru kita isi lagi. Jangan setiap jam isi lagi, makan lagi. Ini yang membuat jadi masalah gitu. Ini pertanyaannya banyak ini Prof. Langsung pertanyaan aja ya. Ini ada lagi dokter Anggun nanya lagi nih Prof. Beberapa pasien dispepsia karena terlalu banyak vitamin C untuk menghindari COVID. Nah, kira-kira solusinya gimana nih Prof? Ya, ini kalau bicara vitamin C, memang ini kan salah satu yang menjadi favorit lah saat ini ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kita tahu vitamin C ini juga bisa berperan sebagai antioksidan ya. Nah, ini juga kita mesti perhatikan bahwa kalau yang ditolerir itu untuk seseorang yang sakit mah biasanya dosis 500 mg itu. Ya, jadi kalau lebih dari 500 biasanya timbul masalah. Ya sekarang tergantung aja, ini kan apakah memang sudah on treatment nggak untuk lambungnya gitu. Kalau dia memang sudah on treatment, ya saya rasa mesti dicari obat ya, cari obat vitamin C yang memang dosisnya tidak sampai 500 mg, cari yang dosis 300 mg misalnya seperti itu. Kalaupun juga memang mau 500 mg ya dikombinasi dengan obat-obat anti asam lambung ya tadi misalnya dia udah mengkonsumsi PPI silakan PPI. Tapi menurut saya sih lebih baik yang alami lah kan
Vitamin C itu sumbernya bisa memang dari vitamin, bisa dari buah-buahan, ya kan? Jadi ya kita usahakan aja dengan vitamin dari buah-buahan mungkin lebih nyaman buat lambungnya dibandingkan kalau memang vitamin C dosis tinggi. Ya, ini juga tadi kan Prof sempat bahas mengenai klep esofagus. Ini ada yang bertanya nih, Prof bagaimana cara agar klep esofagus kembali normal? Ya, prinsipnya ada dua. Jadi kalau memang dia masih bisa dikejar dengan gaya hidup, ya tadi pertama makan jangan terlalu kenyang, ya. Kemudian tidur itu selambat-lambatnya 2 jam sebelum tidur itu 2 jam setelah makan, selambat-lambatnya ya. Jadi tidur 2 jam setelah makan. Kemudian juga hal yang lain adalah ada beberapa obat-obat ya, misalnya kita percepat pengosongan lambung seperti domperidon, itu juga bisa mengurangi tidak secara langsung. Tapi kalau pada pasien-pasien yang memang sudah berat, tapi ini tentu harus dibuktikan berdasarkan pemeriksaan dari endoskopi maupun dengan pemeriksaan pH metri, biasanya perlu tindakan operatif untuk memperbaiki klep tersebut. Tapi biasanya dari pengalaman klinis dengan memperbaiki gaya hidup, kemudian ada tambahan obat-obatan, biasanya dia tidak perlu sampai tindakan operasi pada pasien tersebut. Oh iya ya. Ini tadi ya Dokter Ingrid tadi sudah ya daily dose vitamin C itu dijelaskan Prof Ari. Terus ini sebentar kita coba cari yang berhubungan sama tema dulu ya. Ini ada Dokter Ardan ini. Prof ini dari Makassar ini izin bertanya Prof, untuk GERD sebaiknya berapa jam maksimal sebelum tidur? Ya tadi saya bilang 2 jam, jadi diambil 2 jam, jadi kalau makan jam 8 selambat-lambatnya ya secepat-cepatnya jam 10 kita baru bisa tidur gitu. Karena tadi ya bahwa kita bicara soal gaya gravitasi ya. Jadi apalagi kalau kita habis makan lemak yang tinggi itu mesti lebih panjang lagi waktunya. Karena dia lebih lambat turunnya. Nah, kalau lambat turunnya, kemudian kita langsung tidur flat atau satu bantal kecil, pendek, itu akan membalikkan makanan yang sudah ada di lambung itu kembali balik arah ke kerongkongan. Ya, ini dia yang jadi masalah gitu ya. Apalagi kalau tadi kita makan yang berlemak disertai dengan asam dan pedas, itu akan memperburuk keadaan. Ini tadi yang nanya tentang klep nih masih penasaran ini kayaknya Prof. Katanya berapa lama klep esofagus kembali normal dan bagaimana caranya? Ya biasanya kan dalam cure pengobatan tuh 2 bulan dilihat ya. Kemudian nanti kontrol lagi ke dokter ya mungkin 2-3 bulan. Dan ada evaluasinya dan juga tentu ada obat-obat yang mesti diberikan dikombinasi. Ya sebelum tadi kalau perlu diteropong endoskopi. Nah endoskopi itulah yang nanti bisa melihat juga sebenarnya secara kita bisa lihat apakah ada yang kita bilang sliding hiatal hernia atau ada hiatal hernia, itu bisa kelihatan pada saat endoskopi. Nah ya kalaupun tidak nanti kita lakukan pH metri. Jadi ada tahap-tahapannya ya, jadi ada tahap-tahapannya dan biasanya gaya hidup menjadi hal penting ya, jadi gaya hidup penting dan juga kontrol berat badan biasanya. Jadi dengan obesitas dikontrol itu juga bisa mengurangi tekanan pada intraabdomen. Nah, sehingga tekanan pada klep juga berkurang gitu. Ya. Ini ada yang nanya lagi nih Prof. Tadi kan kita bahas tentang penyakit pasca bulan Ramadan nih. Dia nanya Prof, ini apa ada beda nih perempuan sama pria? Katanya gitu. Ya tidak ada perbedaan khusus sih sebenarnya, nggak sama aja ya. Artinya prinsipnya ini kan kadar pasien hipertensi, kolesterol tinggi ya, kemudian juga asam urat tinggi itu tidak ada perbedaan ya secara khusus, walaupun pada asam urat biasanya laki-laki akan lebih banyak insidennya, prevalensinya dibandingkan pada wanita. Oh, iya. Ini Prof nih, ini pertanyaan paling sering pasien sih ini. Saya di IGD, di Poli ini sering nih pasien nanya gini. Dok, kalau lambung kita sudah sembuh, apakah tetap harus menjaga makanan? Misal sudah tidak boleh makan pedas berlebihan, asam dan lain-lain. Ya, ini memang penting ya. Jadi ini memang pertanyaannya sering diajukan. Saya pengalaman dari pasien-pasien, apakah bisa makan cabai lagi? Bisa, tapi tidak bisa boleh berlebih-lebihan. Ya, apakah bisa saya makan coklat keju? Boleh, tapi juga nggak boleh berlebih-lebihan. Prinsipnya seperti itu. Yang penting dikontrol dulu asam lambungnya. Pengosongan lambungnya diperbaikin dulu. Kalau ini sudah baik, biasanya saya bilang rata-rata pengobatan 2 bulan,
dia bisa secara bertahap. Jadi pasien-pasien saya yang memang sebelumnya nggak bisa makan cabai karena lambungnya, setelah lambungnya sembuh bisa makan cabai lagi. Tapi tadi tidak boleh berlebih-lebihan, karena ketika berlebih-lebihan ambangnya dilewati dia akan kambuh lagi. Karena memang yang kita bilang pasien dengan dispepsia fungsional atau sakit mah yang fungsional itu, ya itu sudah ada risetnya bahwa memang dia lebih sensitif dibandingkan orang yang tidak punya sakit mah. Maksudnya apa? Orang normal makan coklat keju sekian misalnya nggak masalah, tapi buat dia makan coklat keju yang sama dengan orang yang tidak sakit mah dia udah langsung sensitif gitu loh. Jadi intinya adalah ya jangan berlebihan, jaga aja makan Ya. minumnya. Iya. Ini nggak kerasa ini Prof, udah mau 5 menit 1 jam nih. Iya. Masih kita jawab beberapa pertanyaan dulu. Ini mungkin nih untuk yang nonton ini kalau misalkan setuju kita live lagi bisa di komen ya, nanti kita bakal bikin live lagi kalau misalkan banyak yang setuju. Ini Prof, katanya gini, kalau sakit mah atau GERD, kenapa sih kok nggak bisa capek gitu? Kalau misalkan capek bisa langsung kelingan sama gemetar gitu. Ya, sebenarnya nggak begitu juga ya. Tapi memang ketika dia masih dalam keadaan akut, itu memang tidak nyaman. Di aktivitas pun tidak nyaman. Tapi kalau dia sudah sembuh, nggak ada masalah. Jadi nggak ada bedanya orang yang dengan ada riwayat sakit GERD, sakit mah dengan orang yang normal. Nah, justru malah di satu sisi ya, kita kadang-kadang kan memang terus terang pada saat lagi kambuh itu traumanya luar biasa ya. Paling panas darah seperti terbakar, seperti sakit jantung, ya rasa seperti sakit jantung, dan kadang-kadang memang diikuti dengan jantung berdebar-debar ya, jadi lemas, tidak bertenaga karena memang saat itu kita juga susah mengkonsumsi makanan. Nah, pada kondisi itu oke, memang dia bisa aja tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa atau susah lah melakukan aktivitas. Tapi ketika dia sudah mulai membaik, sembuh, nggak ada masalah sebenarnya. Justru dia harus melakukan aktivitas. Ya banyak pasien-pasien saya itu sampai bukan banyak, adalah beberapa pasien itu sampai berhenti bekerja gitu loh. Nah, saya bilang setelah sembuh Anda bekerja lagi. Kenapa? Ketika Anda tidak bekerja, Anda jadi stres, ya balik lagi asam lambungnya naik lagi gitu loh. Jadi sekali lagi, ketika sudah mulai terkontrol nggak ada masalah beraktivitas. Tapi sebaliknya memang ketika masih ada kalau ketika memang sedang akut ya kita jangan memaksakan untuk beraktivitas. Ini Prof, ini ada pertanyaan nggak begitu ke tema, tapi ini kelihatannya banyak nih yang mengeluhkan nih. Dia nanya gini, Prof, kalau nyeri perut kanan atas gejala apa ya dok? Nyeri perut kanannya, jadi kita tahu nih di perut kanan atas ini ada liver. Ya, nah biasanya liver ini kan macam-macam. Oke, kalau hepatitis kan jelas matanya kuning, misalnya kan itu peradangan. Dan kadang-kadang pada pasien-pasien dengan perlemakan hati, itu merasa suka tidak nyaman juga di perut kanan atas. Atau di perut kanan atas juga ada kantong empedu. Nah, kalau diperhatikan ketika kambuhnya itu setelah makan yang berlemak, jangan-jangan dari kantong empedu. Jadi kalau saya sarankan, ini kalau memang ini sering perut kanan atas, baiknya di USG. Nanti dari USG ini kita ketahuan, apakah kita ada batu di kantong empedu kah, apa ada problem di pankreas kah, ada problem di liver misalnya. Nah, dari pemeriksaan USG itulah yang bisa paling tidak mengarahkan kemana kita, kenapa penyebab dari perut kanan atas. Jadi umumnya memang ya karena faktor makanan juga sebenarnya gallstone ya, batu kantong empedu itu juga satu masalah di dalam penyakit lambung dan pencernaan ini. Jadi memang biasanya dengan pemeriksaan USG kita bisa mengidentifikasi apakah seseorang itu ada batu di kantong empedunya atau tidak gitu. Ini Prof, ini waktu kita sudah mau habis nih, tinggal 2 menit. Mungkin ada kesimpulan atau saran-saran dari Prof ini untuk para view ini banyak nih, ada 93 orang ini. Nah, mungkin bisa kita tutup kali ya Prof ya dengan kesimpulan dari... Ya, terima kasih Dr. Fajar dan teman-teman yang sudah nonton dan pertanyaan-pertanyaannya tadi. Sekali lagi, kita selalu harus mengingatkan bahwa ada penyakit yang kita bilang penyakit pasca Ramadan, pasca Lebaran, yang intinya adalah kambuhnya penyakit-penyakit kronis yang sudah terkontrol pada saat puasa Ramadan, dan ya penyakit-penyakit barulah yang timbul ya. Biasanya karena kelelahan, tapi sekarang ini kan kita tidak terlalu lelah sebenarnya karena lebih banyak di rumah begitu. Oleh karena itulah maka yang harus diperhatikan sekali lagi adalah apa yang kita konsumsi, keteraturan di dalam makan, dan pengendalian diri, pengendalian stres juga ya. Jadi positive thinking ini menjadi hal yang penting. Kita tahu memang semua kita dalam keadaan susah,
semua dalam keadaan tertekan karena rasa takut dan was-was jangan-jangan kita tertular oleh infeksi COVID-19. Tapi percayalah bahwa sebenarnya sebagian besar kasus, ya hampir sekitar 80% itu kasus adalah dengan gejala ringan dan dengan tanpa gejala. Tapi di satu sisi, apabila pasien ini memang, artinya apabila di satu sisi lagi, apabila memang ini dia mempunyai faktor predisposisi, misalnya tadi kegemukan, umur di atas 60 tahun, kemudian ada kencing manis, ada hipertensi, ada masalah dengan jantung, maka pada mereka ini memang diharapkan untuk tetap menjaga, ya, menjaga arti kata untuk lebih ketat